Hai semua, Assalamualaikum. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya. Hari ini aku bikin kue sagu keju. Ini banyak banget yang request di Instagram aku. Ternyata kue ini itu banyak banget penggemarnya. Dan kenapa banyak banget yang request? Karena memang ini tuh enak banget. Aku udah cobain, ini emang enak banget. Ini beda banget sama yang dijual di pasaran gitu ya rasanya. Teksturnya ini lembut banget dan juga ini sangat lumer. Jadi kalau kita makan ini tanpa kita kunyah pun ini udah lumer banget di mulut. Nah, mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahan pertama aku pakai 450 gram tepung sagu. Kalau nggak ada bisa diganti tepung tapioka. Tapi total akhir yang akan kita gunakan nanti hanya 400 gram aja. Ini aku sengaja lebihkan 50 gram karena tepungnya akan kita sangrai dulu. Nah, biasanya kalau kita sangrai itu tepungnya akan berkurang. Jadi ini aku lebihkan supaya nanti kita nggak kekurangan tepung ya. Kemudian aku tambahkan 2 lembar daun pandan supaya tepungnya nanti lebih wangi. Ini daunnya aku potong kecil-kecil. Bahan selanjutnya aku pakai 200 gram margarin. Ini aku pakai royal butter margarin. 2 kuning telur. 65 ml santan kental instan. 150 gram keju cheddar parut. Nah, untuk kejunya ini udah aku oven setengah kering. Tujuannya supaya nanti sensasi kuenya itu ada kerenyes-kerenyesnya. Nah, kalian kalau nggak di oven juga nggak masalah, langsung aja masukkan ke adonan ya. Selain di oven, kejunya ini juga bisa dijemur. Jadi kita parut dulu, kemudian kita jemur sampai teksturnya agak kering ya. Tapi ini sesuai dengan selera aja. Kalau misalkan nggak ingin dikeringkan juga nggak apa-apa, langsung aja nanti kita masukkan ke dalam adonan ya. Dan untuk mempercantik tampilannya, di sini aku pakai topping keju parut. Ini keju biasa, keju cheddar yang aku parut, nggak aku keringkan dulu. Dan untuk bahan terakhir, aku pakai 150 gram gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang aku blender. Langkah pertama, kita akan sangrai dulu tepung sagunya. Kita masukkan ke dalam wajan. Tambahkan dengan daun pandan. Kemudian ini kita sangrai menggunakan api kecil sambil terus kita aduk-aduk biar nggak gosong. Kenapa sih tepungnya ini harus kita sangrai dulu? Kenapa nggak langsung kita masukkan aja? Nah, karena tepung itu udah ada kandungan airnya. Jadi tujuan disangrai itu untuk mengurangi kandungan airnya. Jadi nanti cookiesnya itu akan lebih renyah dan lebih garing. Setelah kandungan airnya berkurang, maka tepungnya akan ringan seperti ini. Dan ini daun pandannya juga udah kering, jadi ini udah cukup ya. Kemudian ini kita tunggu sampai agak dingin ya. Setelah dingin, lalu ini kita timbang. Kita akan timbang hingga 400 gram. Nah, ini udah cukup, ini udah menghasilkan 400 gram. Untuk sisanya ini masih ada sekitar 1 sendok makan, ini nggak usah dipakai ya. Jadi kita bener-bener butuh hanya 400 gram aja. Di wadah lain kita masukkan margarin, ini boleh di mix dengan butter karena ini aku pakai butter margarin ya. Tambahkan dengan gula halus. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan teksturnya jadi lembut dan creamy. Selain pakai whisker, bisa juga di mixer, pakai aja kecepatan rendah sekitar 1-2 menit, tidak usah sampai mengembang ya margarinnya.
Setelah kita aduk dan hasilnya seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Dan lanjut kita aduk lagi hingga tercampur rata dan jadi creamy. Nah, hasilnya seperti ini ya. Masukkan keju yang telah kita panggang tadi. Kita aduk hingga rata. Selanjutnya kita masukkan santan instan. Ini nanti rasanya biar lebih gurih. Kita aduk hingga rata. Kita aduk lagi sebentar aja menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan telah tercampur rata. Dan terakhir kita akan masukkan tepung sagu yang telah kita sangrai tadi. Kita masukkan secara bertahap supaya lebih mudah untuk kita mengaduknya ya. Kita aduk hingga tercampur. Sambil nonton videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini semuanya udah tercampur rata, bahannya udah masuk semua. Ini udah cukup ya. Kemudian semua bahan ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan usahakan untuk plastik segitiganya cari yang tebal ya, karena adonannya ini lumayan berat jadi rawan sobek plastik segitiganya. Nah, usahakan semua adonannya kita masukkan langsung ke dalam plastik segitiga. Jangan dibiarkan di suhu ruang terlalu lama, karena nanti adonannya akan lebih keras, jadi akan lebih susah ketika disemprotkan ya. Kemudian kita masukkan squid ke dalam plastik segitiga. Usahakan squidnya menggunakan squid yang besar, jangan yang kecil karena akan susah ya nanti ngeluarin adonannya. Tips supaya nggak terlalu berat ngeluarin adonannya, ini tangan kanan kita berada di bawah agak ke tengah dan tangan kiri kita berada di atas ya, seperti ini. Kemudian kita tekan perlahan-lahan aja ngeluarin adonannya. Nah, untuk bentuknya ini sesuai selera aja ya. Untuk awal-awal mungkin kalian agak kesusahan karena ini memang agak berat, tapi lama-lama kalian akan terbiasa ya. Pelan-pelan aja mengeluarkan adonannya, jangan terlalu dipaksa karena akan menyebabkan plastik segitiganya rusak. Kita lakukan sampai selesai ya.
Setelah selesai kita bentuk satu loyang, kemudian langsung kita tempeli dengan topping. Ini aku pakai keju parut supaya lebih cantik. Kalau nggak pakai topping juga nggak apa-apa ya. Nah ini setelah kita keluarkan dari oven, ini udah mateng kuenya. Ini harum banget teman-teman. Untuk kematangannya ini pas, ini warnanya kuning kecoklatan dan kejunya yang ada di dalam itu keluar kecoklat-coklatan gitu, berbintik-bintik. Kemudian bagian bawahnya nggak gosong ya. Nah ini dia request kalian, kue sagu kejunya udah selesai aku bikin dan ini siap untuk kita sajikan buat lebaran besok. Kuenya cantik banget, ini pasti semuanya akan suka, pasti ini akan cepet banget habisnya karena emang enak banget. Ini aku coba satu ya untuk aku lihatkan bagaimana teksturnya dan bagaimana tingkat kelembutannya. Ini aku patahkan dulu dan seperti ini lembut banget, kelihatan kan kalau kue ini emang bener-bener lembut, nggak keras sama sekali. Dan aku coba tekan, hasilnya sangat lembut dan sangat lumer. Jadi bagaimana, tertarik untuk mencobanya? Jangan lupa untuk recook ya. Setelah kuenya dingin, ini langsung aja kita masukkan ke dalam toples atau wadah kedap udara. Karena kue ini sangat mudah melempem, jadi harus kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup ya. Dan jangan lupa untuk kita tutup dan boleh juga kita rekatkan menggunakan solasi. Lalu simpan di tempat yang kering. Nah, sampai di sini dulu video dari aku hari ini. Makasih banyak udah nonton. Ini adalah video terakhir untuk kue kering ya. Sampai jumpa di Ramadan selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin.